Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang core values berakhlak yang dilakukan oleh pejabat publik. Saya Rovaldi Pratama Putra dari peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan dari Angkatan 6 Kelompok 3. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Check it out. Berorientasi pelayanan memiliki core value yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, dan selanjutnya melakukan perbaikan tiada henti. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan urgensi untuk meningkatkan sistem pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Menlu menambahkan tantangan pemerintah dalam memberikan perlindungan WNI di luar negeri semakin besar. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi pelayanan publik dan perlindungan WNI. Tantangan kita ke depan akan semakin tinggi. Dalam artian, bagaimana kita berusaha untuk membangun satu sistem yang dapat mendukung mobilitas warga negara yang tinggi, yang resikonya juga tinggi ini. Oleh karena itu, dalam pidato saya tadi, yang saya tekankan adalah membangun sistem. Karena dengan sistem yang bagus itu, insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan pelayanan dan perlindungan. Akuntabel memiliki core values antara lain yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, memastikan pemerintah baik pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan melibatkan para penegak hukum. Beliau mengatakan pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resource ini harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, core values dari kompeten antara lain yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bapak Presiden yang pertama ini yang sangat urgen adalah bagaimana realisasi bantuan untuk yang triwulan 4 dan nanti awal tahun 2021 Januari itu minggu pertama harus bisa keluar karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama bulan Januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan oleh kepada penerima bantuan. Yang berikutnya adalah yang kedua adalah pemberdayaan. Jadi selama ini kita mencoba bagaimana bantuan itu kemudian mempunyai implikasi atau mempunyai dampak langsung yang terukur kepada kesejahteraan masyarakat. Kemudian, core values harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dipicu dari indikator kualitas pembelajaran serta program lainnya seperti kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Ya, mungkin patut saya ingatkan bahwa esensi daripada rapor pendidikan ini untuk memudahkan kepala sekolah, dinas pendidikan untuk memetakan kondisi pendidikan di dalam sekolahnya atau di daerahnya. Kemudian langkah berikutnya mengoptimalkan pemanfaatannya. UPT Kemendikbudristek akan mendampingi Pemda, forum kepala daerah, dan forum pengawas satuan pendidikan untuk melakukan refleksi dan perencanaan berbasis hasil dari rapor tersebut. Nah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan rapor pendidikan Pemda, sejak Oktober 2021 kami berkoordinasi erat dengan Core values dari loyal antara lain
Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Core values adaptif antara lain cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Penghargaan inovasi digital untuk Menteri Susi karena berhasil lacak kapal pencuri ikan. Hal ini tidak terlepas dari sikap proaktif dan progresif Menteri Susi dalam menjaga laut Indonesia dengan mengoptimalkan platform teknologi Global Fishing Watch. Core value kolaboratif antara lain, yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kementerian Perhubungan meluncurkan program kampanye kolaboratif ketiga dengan tema Insan Transportasi Melayani Negeri. Kampanye ini merupakan program kolaborasi lintas sektoral Kementerian Perhubungan dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi, dan juga mengangkat kisah humanisme para insan transportasi di berbagai sektor.